Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan, selamat bergabung dalam video presentasi kelompok 6. Nah, di sini sebelumnya mari kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Selanjutnya langsung saja saya perkenalkan dahulu anggota kelompok saya. Saat ini rekan-rekan sedang mendengarkan saya, Devita Esa Dewi Saputri atau Esa, sebagai moderator, dan selanjutnya ada teman dan rekan saya yang bernama Rara sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan latar belakang administrasi pendidikan, kemudian pengertian administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh Nora, fungsi administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh Nadia, tujuan administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh Putri, dan bidang administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan kemudian yang terakhir landasan administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya Ardit. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang administrasi pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu administrasi. Administrasi ini merupakan suatu usaha menciptakan kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Nah, administrasi ini bukan hanya dalam bidang keuangan, namun juga ada dalam bidang pembukuan. Hal yang melatar belakangi adanya administrasi pendidikan ini karena pada kenyataannya orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan ini pengalaman dan pengetahuannya sangat rendah dalam bidang administrasi. Nah, hal itulah yang menyebabkan adanya administrasi pendidikan untuk lebih menjalankan atau mengefektifkan proses belajar mengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Baiklah, kita akan membahas tentang fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ada 8 buah. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengkoordinasian. Yang keempat, pengkomunikasian. Yang kelima, supervise. Yang keenam, kepegawaian. Yang ketujuh, pembiayaan. Dan yang kedelapan, penilaian. Fungsi administrasi pendidikan pada perencanaan yaitu administrasi berfungsi untuk merencanakan berbagai hal yang akan dicapai untuk beberapa waktu ke depan. Perencanaan itu merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam membuat sebuah perencanaan, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam fungsi administrasi perencanaan, yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang akan diperlukan. Yang keempat, menentukan tahapan atau rangkaian dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, merumuskan bagaimana menyelesaikan pekerjaan secara tepat. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menghubungkan sumber daya manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terjalin sebuah kerjasama yang solid dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengkoordinasian. Pengkoordinasian yaitu aktivitas yang banyak dilakukan oleh personalia harus tetap terkoordinasi oleh seseorang agar aktivitas yang berjalan dalam roda organisasi dapat terlaksana dengan efisien. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka semua bagian personalia dapat bekerja sama menuju pada satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi pengkomunikasian. Fungsi pengkomunikasian itu interaksi dan saling tukar-menukar informasi yang satu personalia dengan personalia yang lainnya. Menurut Oteng Sutisna, komunikasi dalam administrasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan, dan dari
dari orang ke orang atau kelompok kepada kelompok lainnya. Fungsi yang kelima yaitu supervise. Bantuan dalam pengembangan situasi mengajar belajar yang lebih baik. Serta menjalankan supervisi, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan setiap personalia organisasi. Yang kedua, membantu serta membina personalia dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kualitasnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Fungsi yang keenam yaitu kepegawaian. Fungsi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menggapai sebuah tujuan. Fungsi kepegawaian itu seperti menyusun, merencanakan, dan mengoordinasikan. Fungsi yang ketujuh yaitu pembiayaan. Pembiayaan yaitu belanja yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menjalankan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam administrasi pendidikan, pembiayaan merupakan fungsi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pencapaian sebuah tujuan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penilaian. Fungsi penilaian yaitu kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Penilaian itu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan evaluasi kinerja dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan cara kerja pada masa yang akan datang, dengan tujuan memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Vanni and Carver, ada 4 tujuan administrasi pendidikan, diantaranya yaitu: yang pertama, efektivitas produksi; yang kedua, efisiensi; yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri; dan yang keempat, kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut, harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin, namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya dan bisa menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru. Kemudian setelah menyelesaikan semua studinya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa administrasi pendidikan bertujuan agar: yang pertama, tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan; yang kedua, terwujudnya efisien dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan; yang ketiga, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan; dan yang terakhir ialah terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Karena sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan, yaitu tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka menengah, dan yang ketiga tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pada hakikatnya, tujuan jangka pendek administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat, guna menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
Yang kedua ialah tujuan jangka menengah. Agar tujuan jangka menengah pendek dilakukan itu tidak salah arah, perlu berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Jadi, tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan jangka menengah atau tujuan institusional. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ialah tujuan jangka pendek. Semua tujuan jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Baiklah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan sebenarnya adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Terima kasih. Jelaskan bidang garapan administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, administrasi pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu alat dalam mengelola dan menata sumber daya pendidikan seperti guru, tenaga administrasi, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, tata laksana pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Menurut seorang tokoh yang bernama Hadari Nawawi pada tahun 1989 dalam sebuah bukunya mengklasifikasikan garapan administrasi pendidikan ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama bidang manajemen administratif dan yang kedua bidang manajemen operatif. Bidang manajemen administratif ini memfokuskan pada kegiatan seperti perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan, koordinasi, pengawasan, serta komunikasi. Nah, adapun manajemen operatif memfokuskan pada kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya, fungsi-fungsi administrasi pendidikan tidak dapat mungkin melibatkan berbagai pihak tanpa adanya suatu legalitas yang dianut oleh sebuah institusi, termasuk lembaga pendidikan jalur sekolah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riang Abrid dengan NPM 18040085. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang landasan penyelenggara manajemen sekolah. Landasan secara bahasa berarti dasar, asas, fondasi, dan patokan atau standar. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti melaksanakan atau mengelola. Menurut George R. Terry, manajemen suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan-perencanaan atau maksud saya tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta keputusan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi, landasan manajemen adalah suatu proses untuk mengorganisasi dan memakai sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan atau ditetapkan dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. Manajemen dijadikan landasan pendidikan karena 1. Manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan yang tahu tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen pendidikan mengandung pengertian untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, manajemen dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Yang keempat, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang landasan penyelenggara manajemen sekolah. Terima kasih. Sekian saja presentasi hari ini dari kelompok 6. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.